Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salma Sakina dengan NPM 250607107. Saya dari D3 Hubungan Masyarakat Universitas Lampung. Jadi, aku di sini akan membuat video tentang presentasi makalah hasil saya yang berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Karya Tulis Ilmiah. Jadi ada pendahuluannya. Pertama, jadi bahasa itu memiliki peran penting dalam menyampaikan ide dan pengetahuan. Jadi itu terutama dalam karya tulis ilmiah. Sayangnya sering terjadi ditemukan kesalahan berbahasa baik dari segi ejaan, diksi, struktur kalimat maupun penyusunan paragraf. Kesalahan ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta pengaruh bahasa sehari-hari dalam tulisan ilmiah. Jadi tujuan makalah ini ada 3: mengidentifikasikan jenis-jenis kesalahan berbahasa yang terdapat dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, mengetahui faktor penyebabnya. Dan ketiga, memberikan solusi agar kesalahan berbahasa dalam diminimalkan. Bagian kedua, analisis kesalahan berbahasa. Dalam analisis yang saya lakukan, ditemukan beberapa jenis kesalahan utama. Di antaranya, pertama, kesalahan ejaan. Contohnya, seperti penulisan huruf kapital yang tidak konsisten atau pemisahan partikel yang salah. Misalnya, kata mendunia seharusnya yang ditulis mendunia, seperti ini. Kedua, kesalahan penulisan huruf. Banyak penulis belum membedakan penggunaan huruf kapital yang benar, seperti pada nama bahasa Indonesia yang seharusnya diawali huruf besar pada kata bahasa dan Indonesia. Kalimat tidak efektif. Banyak kalimat terlalu panjang, berulang, dan sulit dipahami. Contohnya, makalah ini kami tunjukkan khususnya untuk kalangan remaja, pelajar, dan generasi penerus bangsa agar kita semua mengenal dan akan karakteristik bahasa ilmiah. Kalimat ini bisa disederhanakan menjadi, makalah ini kami tunjukkan kepada remaja dan pelajar agar mengenal karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. 4. Kesalahan paragraf. Beberapa paragraf tidak memiliki satuan ide. Misalnya, dalam satu paragraf ada 2 topik berbeda. Tujuan penulis dan pentingnya memahami bahasa ilmiah seharusnya dipisah agar lebih jelas dan logis. Kelima, pengguna unsur serapan yang tidak tepat. Contohnya penulisan akronim IPTEK yang tidak konsisten, atau penulisan kata serapan seperti signifikan yang seharusnya signifikan. Bahkan masih ada penulisan yang mencampur bahasa gaul seperti lo, gue, dan sabi, dan tulisan ilmiah. Bahkan masih ada tulisan yang mencampur bahasa gaul seperti lo, gue, dan sabi dalam tulisan ilmiah yang tentu saja tidak sesuai dengan kaidah formal. Kelima, pengguna unsur serapan yang tidak tepat. Contohnya penulisan akronim IPTEK yang tidak konsisten, atau penulisan kata serapan seperti signifikan atau signifikan. Kesalahan-kesalahan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak penulis yang belum memahami pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PEB. Selain itu, kebiasaan menggunakan bahasa informal sehari-hari juga mempengaruhi gaya penulisan ilmiah. Solusi penulisan karya ilmiah sebaiknya lebih sering membaca karya ilmiah yang baik untuk dijadikan referensi gaya bahasa, melakukan penyuntingan sebelum karya diserahkan, menghindari bahasa gaul atau istilah yang tidak baku, selalu mengacu pada KBBI atau PUEBI sebagai pedoman utama. Lebih sering membaca karya ilmiah yang baik untuk dijadikan referensi gaya bahasa. Kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah itu mencakup ejaan, hurufan kapital, kalimat tidak efektif, paragraf yang tidak padu, dan unsur serapan yang salah. Kesalahan ini bisa dihindari
jika penulis lebih cermat, memahami aturan bahasa, dan melakukan penyuntingan dengan baik. Hasil analisis menjadi bahasa pembelajaran bagi kita semua agar lebih teliti dalam menulis karya ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, terima kasih sudah menonton.